Selamat hari Minggu, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kita. Nah, meskipun ibadah kita masih online, apakah anak-anak masih bersuka cita memuji Tuhan? Luar biasa sekali ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap ibadah kami dari awal hingga akhirnya berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk anak-anak, Miss undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Aku Diberkati. Luar biasa ya, Tuhan itu memberkati kita mulai dari pagi, siang, malam, dan seterusnya. Oke, mari kita angkat pujian ini, Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita angkat satu pujian yang mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Mari anak-anak kita nyanyikan dengan penuh hati yang bersyukur.
ini sekali lagi ya anak-anak. Bapa engkau sungguh baik. Berterima kasih Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Sekolah Minggu, bertemu kembali dengan Miss Tiur di ibadah sekolah minggu. Wow, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan bersama Miss Christine dengan penuh sukacita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Miss Tiur menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Ayo, bagaimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti Miss Tiur berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak semua katakan amin. Oke, anak-anak yang terkasih, Miss Tiur mau tanya dulu, siapa di antara anak-anak yang pernah pergi ke pesta? Yo, siapa? Pasti anak-anak yang di rumah pernah pergi ke pesta. Miss Tiur, ke pesta apa ya? Pesta ulang tahun, atau pesta pernikahan, atau perkawinan. Mungkin anak-anak kami pernah pergi sama mamanya, sama papa, sama cece, sama saudara yang lain, ya, baik itu ke pesta pernikahan atau perkawinan atau pesta ulang tahun. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau kita pergi ke pesta, pasti kita berpakaian yang rapi. Kalau perempuan, pasti dia pakaiannya cantik sekali. Ada yang pakai gaun, pakai makeup. Pasti dia cantik sekali mau menghadiri
pesta pernikahan atau pesta ulang tahun. Laki-laki juga, bapak-bapak juga, kalau menghadiri pesta perkawinan atau pesta pernikahan atau pesta ulang tahun, pasti ganteng-ganteng, pakai kemeja, pakai kaos, bahkan ada juga yang pakai jas supaya nampaknya paling keren, ya kan? Nah, ketika pergi ke pesta itu, pasti di sana banyak sekali orang, ya kan? Banyak sekali orang di sana. Tidak hanya orang saja yang banyak, apalagi siapa yang tahu? Ayo, di sana juga kita melihat banyak sekali makanan. Wow, enak sekali. Ada ayam goreng lah, ya kan? Ada mie goreng lah. Wow, banyak sekali makanan di sana. Kita juga melihat ada banyak sekali minuman. Wow, segar-segar. Pasti kita makan di sana, minum di sana, ya kan? Nah, anak-anak yang terkasih, anak-anak pergi ke pesta ulang tahun atau pesta perkawinan. Tuhan Yesus juga pernah pergi ke pesta pernikahan atau pesta perkawinan. Suatu hari Yesus dan murid-muridnya, ke-12 muridnya, mendapat undangan. Mereka diundang untuk pergi ke kota Kana. Mereka akan menghadiri pesta pernikahan. Wow, mereka sangat senang ketika mereka mendapat undangan. Tuhan Yesus berkata, murid-muridku, hari ini kita mendapat undangan. Ayo, kita pergi ke sana. Kita mau berpesta. Murid-murid Tuhan Yesus bersiap-siap. Mereka berangkat ke kota Kana. Mereka menghadiri pesta pernikahan di sana. Nah, anak-anak yang terkasih, ketika mereka sampai di kota Kana, Tuhan Yesus dan murid-muridnya, tidak hanya mereka yang ada di situ, tetapi banyak sekali orang di situ. Ya, banyak sekali makanan di situ, banyak sekali minuman di situ, dan di situ juga ada ibunya Yesus. Ayo, anak-anak sekolah minggu, masih ingat siapa ya nama ibunya Yesus? Ayo, boleh jawab siapa? Pasti anak-anak kami bisa menjawab di rumah. Nama ibu Yesus itu adalah Maria. Ya, very good. Anak-anak pasti bisa jawab ya, walaupun Mister tak bisa lihat. Nah, di sana juga ada Ibu Maria. Ibu Maria sedang apa? Ibu Maria juga senang. Ya, mereka berkumpul dengan teman-temannya di sana, berbicara-bicara di sana. Nah, suatu saat apa yang terjadi di dalam pesta pernikahan itu atau pesta perkawinan itu, anak-anak? Para pelayan-pelayan, orang yang bekerja di pesta itu, mereka sempat bingung, mereka sempat khawatir, mereka panik. Kenapa ya mereka panik? Kenapa ya mereka bingung? Anak-anak, anggur yang sudah disediakan dalam pesta itu sudah menipis, tinggal sedikit lagi, sudah mau habis bahkan. Tapi masih banyak orang lagi di sana, masih rame, acaranya masih panjang. Minumannya, anggurnya sudah mau habis. Waduh, mereka bingung bagaimana ini. Nanti kalau orang-orang datang, apa yang mau kita kasih sama mereka? Mereka sudah panik, sudah bingung. Lalu Ibu Yesus melihat, kenapa ya para pelayan-pelayan ini bingung? Kenapa ya mereka seperti ketakutan begitu? Apa yang terjadi ya? Anak-anak, lalu Ibu Yesus mendekati para pelayan-pelayan itu. Melihat mereka kebingungan, Ibu Yesus berkata, "Hei, kalian kenapa? Kok panik begitu? Kok bingung begitu?" Lalu para pelayan berkata, "Iya Bu, kami bingung. Anggur sudah habis, minuman sudah habis. Padahal tamu-tamu undangan masih banyak, acara
masih lama. Bagaimana ini? Tahu nggak anak-anak? Ibu Maria juga, wah, bagaimana ini ya? Apa yang harus saya lakukan? Ibu Maria juga bingung, sempat bingung. Aduh, bagaimana ini ya? Anak-anak yang terkasih, lalu apa yang harus dilakukan oleh Ibu Maria? Ibu Maria pergi menjumpai anaknya Yesus. Dia berkata kepada Yesus, lihat, acara belum selesai, tapi anggur sudah habis. Apa yang harus kita lakukan? Nah, lalu Yesus itu kan sangat baik. Dia berkuasa. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memanggil para pelayan-pelayan itu. Hei, kesini. Lihat, kamu ambil air. Para pelayan-pelayan itu taat kepada Yesus. Apa yang Yesus perintahkan mereka mau melaksanakan. Tuhan Yesus katakan, ambil air. Kan tempayan-tempayan mereka itu sudah kosong. Tempatnya sudah mau, anggurnya sudah habis tadi kan. Jadi sudah kosong, tak ada lagi. Tuhan berkata, ambil air. Lalu kamu nanti tuangkan air itu ke dalam tempayan itu. Tempatnya seperti bisa kita katakan gelas tempat air begitu ya. Tempat kita untuk minum. Nah, Tuhan Yesus berkata, tuangkan air itu ke dalam tempayan itu, ke dalam gelas itu. Nanti setelah kamu selesai tuangkan di dalam semua gelas-gelas itu di dalam tempatnya itu, lalu kamu tuangkan ke gelas, berikan kepada tamu-tamu itu. Mereka taat, mereka ambil air, lalu tadi tuangkan ke tempayan itu, ke gelas itu, lalu mereka menuangkan ke gelas-gelas untuk diberikan kepada tamu-tamu itu. Wow, ini yang terjadi. Lihat anak-anak. Ya, tadinya Tuhan Yesus berkata tuangkan air itu, air yang biasa, air putih ke dalam tempayan itu, ke dalam tempat itu. Lalu Tuhan Yesus memberikan mujizat di pesta pernikahan itu. Mujizatnya apa anak-anak? Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya, ini contohnya. Nah, Yesus mengubah air menjadi anggur. Lalu para pelayan-pelayan itu memberikan minum para tamu-tamu itu. Nah, para pelayan itu datang, ini Bapak, ini Ibu, airnya silakan diminum. Wah, para tamu itu meminum. Enak sekali anggurnya. Wow. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari cerita firman Tuhan itu? Kita tahu, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik bagi kita. Tuhan Yesus itu berkuasa atas hidup kita. Tuhan Yesus itu berkuasa atas segala ciptaannya. Tuhan Yesus itu bisa mengubah air menjadi anggur. Itu adalah sebuah mujizat. Ya, mujizat itu apa anak-anak? Sesuatu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah mujizat. Sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi kita yang semua yang baik-baik. Tuhan memberikan itu semua. Itu yang Tuhan lakukan pada pesta perkawinan atau pesta pernikahan itu. Coba bayangkan ketika Tuhan Yesus tidak ada di situ. Apa yang terjadi ketika mereka kekurangan anggur? Tamu-tamu tahu semuanya. Wah, anggurnya kurang. Pasti yang punya pesta malu. Waduh, bagaimana ini? Tetapi Tuhan Yesus itu sungguh baik. Tuhan Yesus peduli kepada semua orang, bahkan orang yang ada di pesta itu. Nah, demikian dengan kita. Tuhan Yesus juga sangat peduli kepada kita. Mari kita juga harus peduli
kepada orang lain seperti Tuhan Yesus yang memperdulikan banyak orang. Apalagi yang kita pelajari dari cerita Alkitab hari ini anak-anak sekolah minggu? Kita belajar untuk mengubah hidup kita dari sikap yang tidak baik, yang jelek-jelek yang pernah kita lakukan di 2020. Sekarang di 2021 ini, di tahun yang baru ini, mari kita mengubah hidup kita. Yang biasanya kita suka berbicara kotor, mari kita berbuat baik. Yang biasanya kita melawan orang tua, tidak taat kepada orang tua, kepada guru-guru, kepada saudara-saudara yang lain, mari kita berbuat baik dengan taat. Tuhan Yesus dapat mengubah air biasa menjadi anggur. Tuhan juga dapat mengubah kehidupan kita asalkan kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari Minggu ini. Nanti anak-anak di rumah juga boleh membaca cerita Alkitabnya, cerita firman Tuhannya dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ulangi sekali lagi, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik ya Tuhan, Engkau peduli kepada setiap kami. Biarlah Tuhan kami juga boleh memperdulikan orang lain ya Bapa. Biarlah kami juga mau berbagi, biarlah setiap kehidupan kami juga Tuhan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan pada saat ini, di masa-masa sulit ini, di masa pandemi ini. Biarlah setiap kami juga dapat menjaga diri kami supaya kami beroleh kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kami, layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.